Coba lu pikir deh, gimana caranya game yang dulunya dicap sebagai game bocil, grafiknya kotak-kotak, mukanya kuning semua, malah sekarang itu jadi salah satu game terbesar di dunia. Bahkan banyak game di Roblox tuh permainannya lebih rame daripada game AAA buatan studio miliaran dolar. Dan yang lebih gokil lagi nih, Roblox tuh bukan cuma game, tapi dunia, tempat orang nongkrong, konser, bahkan cari duit. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin Roblox itu bisa sepopuler ini? Hari ini kita bahas salah satu fenomena internet paling gila yang pernah ada, yaitu Roblox. Game yang dulunya sering diremehin, sekarang malah jadi tempat lahirnya generasi gamer baru. Kita bakal bahas dari awal mulanya Roblox itu ada, kenapa dulu dicap sebagai game bocil, gimana Roblox itu hampir gagal, sampai akhirnya masuk masa kejayaannya dan jadi monster industri gaming. Dan percaya deh, cerita Roblox ini tuh jauh lebih menarik daripada orang kira. Semua dimulai tuh jauh banget sebelum Roblox itu viral. Di tahun 2004, ada dua orang yang bernama David Baszucki dan Eric Castle yang punya ide simple. Mereka itu punya ide, gimana ya kalau pemain bisa bikin dunia mereka sendiri. Dan jujur aja ya, waktu itu tuh konsep kayak gini tuh masih asing banget ya kan. Karena kebanyakan game zaman dulu itu ya playernya cuma main apa yang developer kasih lah. Tapi Roblox tuh beda. Mereka tuh pengen pemain itu bisa bikin game sendiri, bikin dunia sendiri, bahkan bikin pengalaman unik mereka sendiri. Dan akhirnya di tahun 2006, Roblox tuh resmi rilis. Masalah di awal rilis itu, Roblox tuh sumpah jelek banget sih. Seriusan, grafiknya kotak semua, animasinya kaku, UI-nya aneh, kartunya kayak Lego gagal ekspor. Bahkan dibanding game zaman itu, Roblox tuh masih kelihatan jadul banget lah. Ya lu bandingin aja lah di tahun 2006. Apa ya? Salah satunya mungkin ya CS klasik itu yang paling booming lah di masanya itu kan. Tapi mereka itu punya hal yang nggak dimiliki game lain, yaitu kebebasan. Player itu bisa bikin apa aja, mau bikin simulator bisa, game horror bisa, roleplay bisa, balapan juga bisa. Dan masuk ke tahun 2010-an, Roblox tuh mulai naik perlahan ya kan. Tapi image Roblox itu masih buruk banget lah di internet. Kalau lu main Roblox ya langsung dicap game bocil. Isi komentarnya pasti ya, ih Roblox gimana kecil, Minecraft lebih bagus, grafiknya kayak game warnet. Dan jujur aja nih ya, waktu itu mayoritas player Roblox tuh memang ya masih anak-anak. Nah ya mungkin sampai sekarang ya masih anak-anak ya. Karena gameplaynya itu jujur simple banget sih. Udah gameplaynya simple, gratis, dan juga di PC kentang juga bisa dimainin. Tapi justru itu menjadi kekuatannya Roblox. Dia tuh aksesibel, semua orang tuh bisa main Roblox. Bahkan anak yang cuma punya laptop sekolah pun masih kuat jalanin Roblox. Sementara game lain di masa itu tuh makin berat. Ya lu lihat aja lah di tahun 2010-an. Ya kayak PB, terus Dota 2, LOL, terus ada Minecraft. Ya itu game-game itu berat-berat banget sih ya kan. Roblox tuh malah makin ringan dan fleksibel. Dan satu lagi, Roblox tuh sosial banget sih. Ini penting banget sih. Banyak orang yang nggak sadar ya. Yang bikin orang betah main Roblox tuh bukan gamenya sih, tapi temennya. Orang masuk Roblox itu buat nongkrong, voice chat, roleplay, ketemu teman online. Bahkan ada loh yang cari pacar di Roblox ya kan. Iya, kita semua tahu itu. Kalau dipikir-pikir ya, jujur ya, Roblox tuh unik banget sih. Karena Roblox itu bukan cuma game biasa ya. Dia tuh kayak platform lah, kayak YouTube gitu loh. Tapi isinya game. Dan juga developer Roblox itu bukan cuma satu perusahaan, tapi jutaan player. Dan ini jenis banget sih, karena Roblox itu nggak perlu bikin game sendiri, ya komunitasnya yang bikin game. Jadi setiap hari kemungkinan tuh pasti ada aja game baru. Dan ketika satu game mati, akan muncul game lain. Makanya Roblox hampir nggak pernah kehabisan konten. Hari ini ada Indo Hangout, besoknya pindah ke VD, besoknya lagi pindah ke Visit lah, terusan ke Map Party. Minggu depan muncul lagi game baru. Cycle-nya itu jujur nggak pernah berhenti sih. Dan karena developer game Roblox tuh bisa dapat uang, akhirnya makin banyak orang yang bikin game serius di sana. Bahkan ada developer Roblox tuh penghasilannya bisa sampai miliaran rupiah. Padahal itu cuma dari game kotak-kotak ya kan. Titik balik terbesar Roblox tuh di tahun 2020-an ya, 2020-an ke atas ya. Dan ini benar-benar ngubah semuanya sih. Ibaratnya tren-tren game Roblox tuh kayak ada aja ya kan ya. Ya nggak sih tahun 2020-an ya, apalagi waktu Covid ya kan. Waktu semua orang itu di rumah ya kan.
Kan orang-orang itu waktu itu butuh hiburan ya kan, hiburan sosial ya. Dan Roblox hadir di waktu yang tepat ya kan. Player Roblox tuh langsung meledak di waktu itu ya kan. Karena orang nggak cuma main game di Roblox, mereka itu hidup di sana. Ada yang sekolah virtual, konser virtual, nongkrong virtual. Bahkan brand-brand besar itu juga mulai masuk Roblox kayak Nike, Gucci, Spotify, semuanya itu mulai bikin event di Roblox. Dan dari saat itu, sebagian orang itu mulai sadar, oh ini sih bukan sekedar game bocil sih, ini sih platform sosial raksasa ya. Bahkan banyak orang yang nyebut itu Roblox tuh sebagai awal dari Metaverse. Walaupun ya Metaverse versi Mark Zuckerberg sih belum terlalu jelas ya untuk sekarang ya. Tapi kalau ngomong Robloxnya, kita juga harus ngomongin game-game yang bikin platform ini jujur meledak banget sih. Dan salah satu fenomena game yang bikin Roblox paling meledak, yang gue tahu nih ya, ini sotoy aja sih gue, itu adalah Fish It sih. Jujur ini salah satu game yang bikin Roblox tuh meledak banget ya, apalagi waktu kalangan remaja-remaja waktu itu ya kan. Ini di akhir tahun 2025 ya Fish It itu meledak banget itu kan. Itu sekitar di September atau Oktoberan itu Fish It mulai bener-bener kayak meledak banget sampai di awal tahun 2026. Jujur padahal cuma game mancing doang ya kan, tapi banyak orang yang mainin ya kan, banyak orang yang mainin, streamer gede pada mainin ya kan. Makanya kan banyak orang-orang yang FOMO terus terus download Roblox, terus main Fish It. Dan juga map voice kayak Indo Hangout, Indo Voice, Indo Cam dan lain-lain itu kayaknya salah satu yang membuat itu Roblox itu naik juga sih. Orang-orang di sana itu pengen bersosialisasi lah, pengen berbagi cerita dan lain-lain ya kan di sana. Tapi untuk sekarang gue nggak terlalu tahu sih tren game Roblox itu apa. Mungkin video ya untuk sekarang ya. Tapi nggak tahu dah gue. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa ya orang bisa betah banget main Roblox ya? Jawaban simpelnya ya karena Roblox itu selalu berubah sih. Setiap buka Roblox itu rasanya kayak buka TikTok sama buka YouTube lah. Selalu aja ada hal yang baru ya kan. Dan Roblox itu ngeri banget sih soal dopamin internet modern ya. Gamenya cepet, rewardnya cepet, kontennya juga cepet ya kan. Ditambah lagi, avatar sistem Roblox itu kuat banget sih ya. Orang itu suka nunjukin identitas mereka itu lewat avatar. Makanya item-item Roblox tuh bisa mahal banget harganya. Karena buat kebanyakan orang, avatar mereka tuh representasi mereka dari dunia online. Pasti mereka tuh unik-unik, ibaratnya unik-unik, beda dari yang lain gitu gak sih? Roblox tuh bisa bikin pemain itu merasa punya dunia sendiri. Jadi pemain itu bukan cuma jadi player sih, tapi bagian dari komunitas itu. Tapi di balik kesuksesan Roblox, Roblox juga nggak luput dari banyaknya masalah ya kan. Mulai dari scam, predator online, exploit developer, sampai konten aneh yang lulus moderasi sih. Bahkan Roblox itu sering dikritik karena sistem monetisasi mereka. Karena terkadang itu ya developer kecil tuh susah banget untuk narik uang dari platform. Belum lagi ya banyak anak kecil yang udah ngabisin banyak uang ya kan buat beli Robux ya. Jadi walaupun Roblox itu sukses besar, platform ini tuh juga punya sisi gelap yang cukup serius ya. Tapi itu wajar sih, karena ya nggak ada anjir di dunia ini tuh kesempurnaan ya kan. Kesempurnaan cuma milik Tuhan guys di dunia ini. Anjir. Tapi kalau ditanya ya, kenapa Roblox tuh bisa sepopuler ini? Ya jawaban simpelnya ya karena Roblox tuh bukan cuma game sih. Roblox itu internet versi game ya lebih tepatnya ya kan. Tempat dimana orang bisa main, nongkrong, berkarya, bahkan cari uang ya kan. Dan yang paling penting ya, Roblox tuh selalu ngikutin generasi internet terbaru. Saat game lain itu lebih fokus bikin grafik realistis, ya Roblox ya justru fokus bikin orang betah. Dan ternyata itu jauh lebih powerful sih daripada bikin grafik yang realistis ya kan. Kalau kalian sendiri pertama kali kenal Roblox tuh game apa? Dan menurut kalian Roblox itu bakal tetap populer nggak sih di 10 tahun ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe buat konten gaming internet culture lainnya, dan gue bakal ketemu kalian di video berikutnya. See you next video guys, peace out, bye bye.